Hai, selamat datang di video saya. Di sini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, terlebih lagi dunia farmasi. Nah, bicara tentang materi, nggak afdol nih kalau kita nggak bahas materi ini. Karena di dua video sebelumnya, kita udah bahas tentang expired date atau kadaluarsa obat dan BUD, Beyond Use Date. Nah, kira-kira apa sih materi yang akan kita kupas di sini? Nah, penasaran tentunya? Kita akan kupas satu persatu dan lebih mendalam setelah video yang baper satu ini tentunya. Seperti janji saya tadi, di awal kita akan bahas materinya. Apa itu? Sebelum kita dalami dulu materinya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih sama teman-teman subscriber saya sebelumnya yang udah setia nontonin video-video saya sebelumnya. Dan bagi nih teman-teman yang baru nonton video saya atau ketemu dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan klik tombol like supaya saya lagi semangat lagi nih bikin video-video menarik lainnya tentang edukasi dunia farmasi dan obat-obatan. Nah, janji saya tadi, kenapa sih araf afdol nih dibahas? Nah, yang akan kita bahas tentunya sebenarnya ada dua materi. Apa itu? Baik, cara penyimpanan obat dan cara membuang ataupun memusnahkan obat di skala rumah tangga ataupun kos-kosan. Nah, jarang kan kita dengar. Nah, biasanya kalau untuk penyimpanan atau pemusnahan obat di rumah sakit, klinik, puskesmas, ataupun apotek, nah itu kan ada cara, prosedur, dan aturannya masing-masing. Belum kita dengar nih caranya kalau menyimpan ataupun memusnahkan obat di rumah tangga ataupun di kos-kosan. Nah, gimana tuh? Nah, di sini nih kita akan coba bahas karena dia ada dua video, bukan dua video sih, karena dia ada dua materi, penyimpanan dan pembuangan atau pemusnahan. Kalau sekiranya panjang, nanti akan saya bagi dua ya, kita biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, yang pertama dulu nih kita akan bahas bagaimana sih cara penyimpanan obat di skala rumah tangga yang baik dan benar. Karena pernah dengar nggak, ada ibu-ibu nih, mama-mama, kalau pasti punya anak nih, kalau demam atau gimana nyimpan obatnya di kulkas. Nah, bener nggak sih? Nah, terus biasanya kayak kita nih yang kerja di luar, terus pernah nggak ninggalin obat di mobil, atau mahasiswa yang bawa kendaraan nyimpanin obat yang biasa dia konsumsi di mobil. Nah, itu kira-kira aman nggak sih? Nah, tentunya kita akan bahas lagi nih. Nah, satu persatu ya. Sebenarnya secara umum gitu, kita bahas secara umum nih, apa aja sih yang harus diperhatiin saat penyimpanan obat. Kenapa? Kalau kita bicara obat pasti ada pernah dengar nggak istilah stabilitas ataupun efektivitasnya. Nah, stabilitas obat nih dipengaruhi dari cara penyimpanannya. Sebenarnya kalau kita lebih aware dan mau membaca, sebenarnya dari kemasan itu udah ada tuh cara penyimpanan obat seperti apa. Nggak detail sih, tapi untuk obat-obatan tertentu. Misal dari obat sediaan padat tuh, kayak tablet bagaimana, terus kayak sediaan cair, di suhu berapa dia harus disimpan. Atau kayak salep tuh, biasanya ada tertera tulisan disimpan pada suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, mohon dikoreksi nih kalau saya salah. Nah, bagaimana sih tahapannya kalau kita di rumah ataupun di kosan? Nah, saran saya sekiranya harus punya wadah atau lemari terkhusus sendiri untuk penyimpanan obat yang biasa kita konsumsi, karena sebagian masyarakat kita umumnya pasti sering mengkonsumsi atau mengkonsumsi obat-obatan. Nah, harus kita perhatiin nih cara penyimpanannya benar atau enggak. Nah, yang pertama tuh harus punya wadah tempat penyimpanan obat. Yang kedua, kalau udah punya wadah kayak mana nih? Pastikan apabila kita punya anak nih, atau mama-mama, papa-papa di rumah yang sudah punya anak, pastikan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Nah, ini karena ada beberapa obat yang seperti SP Troches, MG Troches, kan kayak permen tuh, kita mut. Dan menarik, kadang-kadang kemasan obat itu disimpannya, kemasannya juga menarik. Nah, bagi anak-anak itu kan permen atau seperti jajan-jajanan. Nah, bahaya sekali dong kalau sempat obat-obatan dikonsumsi tidak sekiranya untuk indikasi pada anak itu sendiri. Nah, maka yang kedua, setelah punya lemari penyimpanan obat, nah pastikan nih obat jauh dari jangkauan anak-anak. Nah,
Yang ketiga apa? Yang ketiga, pastiin ketika menyimpan obat masih pada kemasan aslinya atau masih tertempel etiket. Etiket itu apa sih? Nah, etiket itu yang tertera pada kemasan obat yang mencantumkan cara penggunaan, cara penyimpanan, setelah atau sesudah makan. Nah, biasanya itu simpelnya cara mengisi dalam isi etiket. Kenapa? Nah, misal nih, kalau kita nggak nyimpan pada kemasan aslinya atau nggak ada etiketnya lagi, saat kita mau mengkonsumsi obatnya, pertama bulan ini saya masih mengkonsumsi, tiba-tiba bulan depan saya udah nggak konsumsi lagi, mau konsumsi lagi, tapi nggak tahu nih cara konsumsinya bagaimana, aturan pemakaiannya gimana. Nah, itu kan penting sekali, kita harus menyimpan pada kemasan aslinya atau masih tertempel etiketnya, biar kita tahu informasi-informasi yang harus kita gunakan atau cara penggunaannya. Nah, yang keempat bagaimana? Pastikan obat terhindar dari sinar matahari langsung dan pada suhu yang dingin. Nah, nih kita singgung tadi yang sudah di awal kan, emak-emak nyimpan obatnya. Sedikit dilema sih bagi saya ya pribadi, kenapa kadang keluarga juga saya nyimpan obat di kulkas gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih? Boleh aja kita nyimpan obat di kulkas. Nah, yang jadi perhatian, jangan nyimpan obat di bagian pintunya. Kenapa nggak di dalam aja? Nah, kenapa saya nggak menyarankan nyimpannya pada pintu? Karena frekuensi kita untuk buka dan tutup pintu itu kan jauh lebih sering ketimbang kalau obat diletakkan pada wadah dan di dalam gitu, pada bagian kulkas yang bagian dalam gitu. Kenapa? Karena kita bicara stabilitas. Kalau dia nanti di pintu, tentunya kan sering buka tutup kan, jadi terjadi suhunya nggak stabil. Nah, kalau dia di bagian di dalam, nah itu kan kecil kemungkinan suhunya nggak stabil gitu. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan? Pastikan kalau menyimpan obat, jangan pada bagian yang untuk bikin es batunya itu loh. Kenapa? Karena itu suhunya akan sangat ekstrim dinginnya gitu, mempengaruhi stabilitas dari obat. Misal kena stabilitas suhunya tinggi nih, rendah dingin, tiba-tiba dibuka panas. Nah, stabilitasnya kan menjadi berkurang dan nanti mempengaruhi efektivitas obatnya. Nah, saran saya, boleh nggak nyimpan obat di kulkas? Boleh, tapi pastikan nanti kalau misalnya ibu-ibu nih biasanya punya multivitamin atau sediaan sirup panas apa segala macam untuk anaknya, taruh nih di wadah kayak Tupperware atau apa gitu, disusun. Nah, dimasukin di bagian agak ke dalam pakai wadah, tapi jangan di bagian pintunya. Nah, gitu. Dan kemudian nih, yang kedua yang saya singgung terkait ketika kita nyimpan obat di mobil. Nah, harus diperhatikan. Kenapa saya melarang apabila kalau obat udah ditinggal 2 atau 3 hari di mobil yang parkir di alam terbuka. Ya, kenapa? Ini kalau teman-teman masuk mobil nih, habis parkir, buka pintunya, panas nggak kalau dia habis berjemur tuh? Panas banget kan? Kadang kita minta ngidupin temen tuh AC-nya dulu, biar dingin baru masuk. Bayang nggak kalau obat yang sering kita konsumsi, terutama anak kos nih, punya penyakit mah, obatnya disimpan di sana. Nah, bayangin tuh, akan terjadi apa? Nah, obat akan terjadi reaksi ketika kena panas ataupun kena dingin. Nah, itu tadi akan mempengaruhi stabilitas dan efektivitas obatnya. Maka apalagi nih yang saya saranin, jangan sekali-kali kalau teman yang penderita asma mengguna inhaler apabila ketinggalan di mobil tuh. Kalau tinggalannya bentar nggak masalah, tapi kalau lama bahaya, kadang bisa terlalu panas akan menyebabkan ledakan gitu. Power bank aja kan bisa meledak gitu, apalagi kalau dia nanti sediaannya yang spray begitu. Nah, itu. Kemudian sebenarnya suhunya itu di ruangan sih boleh kita penyimpanan, nggak mesti harus di kulkas karena saya nggak punya kulkas atau gimana, nggak masalah sebenarnya. Kalau kita mau membaca dari pada kemasan sediaan obat. Untuk suhu di Indonesia itu kalau sekarang sih masih bisa diterima
di suhu ruangan, karena kalaupun salep tuh biasanya di bagian bawahnya atau bagian belakang ada tertulis simpan pada suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, kalau teman-teman ragu nih, kan di rumah saya nggak ada termometer, nggak mungkin dong saya pasang termometer di setiap ruangan gitu. Nggak mesti gitu. Kita sekarang udah di teknologi ya, pastikan di teman-teman HP-nya udah canggih semua. Nah, bisa kok di situ menentukan suhunya juga. Nah, di perkiraan suhu kita berapa, di ruangan berapa. Nah, bisa tuh untuk dipatokkan untuk tempat kita menyimpan. Yang keempat, apalagi nih? Nah, ketika kita menyimpan obat setelah dapat nih dari apotek, rumah sakit, ataupun setelah berobat, dapat obat, pastikan kita mencatat. Nah, mencatat apa yang harus kita catat. Misal nih, seperti saya konsumsi obat nih, pastikan untuk mencatat kadaluarsanya. Kelihatan nggak? Kadaluarsanya, terus kapan kita buka pertama kali gitu, karena kan sebelumnya udah saya jelasin tuh kadaluarsa obat dan PUD-nya. Nah, kapan pertama kali kita buka dan kadaluarsa. Kenapa harus dicatat? Punya catatan kecil. Nah, karena ketika nanti disobek nih, saya konsumsi, terus nggak konsumsi lagi, ternyata kesobek sampai tanggal expirednya. Besoknya saya kan minum lagi. Kira-kira ini masih layak minum nggak ya? Karena takutnya udah expired. Nah, penting punya catatan kecil. Teman-teman punya daftar obat yang disimpan. Nah, tadi kan udah sampai punya lemari, punya catatan juga dong. Nah, ini obat ini nih kadaluarsanya sampai sekian. Ini obat ini nih kadaluarsa sampai sini. Oh, ini obat tetes mata. Kadaluarsanya sekian, tapi udah dipakai, PUD-nya sekian. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa lebih paham dan lebih aman rasanya untuk mengkonsumsi obat. Yang kelima apa? Yang kelima, pastikan saat mengkonsumsinya benar-benar obat ini nggak expired, jangan sampai. Nah, itu fungsinya, perlu sekiranya punya tempat atau catatan untuk obat-obatan yang kita punya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas dulu ya, dari cara penyimpanan dari obat-obatan yang skala rumah tangga ataupun anak kos-kosan. Karena kalau saya juga dulu kos-kosan tuh pasti punya nyimpan obat-obatan. Sampai sekarang saya juga masih konsumsi obat. Nah, saya selalu punya catatan kecil tuh, kemana-mana obat saya bawa, apa saja, expire-nya kapan. Nah, itu topik terkait dengan bagaimana cara penyimpanan obat. Nah, kita masuk nih topik yang kedua,